Kado Mahfud bikin kecut wajah Gibran. Efek mahkamah keluarga kah? Dilansir dari siword.com. Ini kaos kalimatnya hampir sama. Kuatkan iman, imun dan imin, karena hidup tak semudah yang kamu kira. Hidup tak semudah yang kamu kira gitu. Baik. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadonya. Di acara Mata Najwa yang diperingati sudah 13 tahun itu menghadirkan ketiga pasangan Capres dan Cawapres. Selain acara yang menghibur sejenak, namun bisa juga menjadi penilaian bagi masyarakat. Dari acara itu setidaknya kita bisa lihat gaya komunikasi masing-masing pasangan. Ada yang terlalu mengandalkan kata-kata semata, ada yang bengong karena mungkin lagi banyak dosa, dan ada juga yang teratur menyusun kalimat per kalimat sehingga audiens paham. Penonton tinggal mengamati saja, dan akal sehat pasti akan memilih pasangan Capres dan Cawapres yang terbaik. Dan yang paling menarik adalah adegan pemberian souvenir kepada Nana. Saat Profesor Mahfud memberikan souvenir kepada Nana, tampak simbol atau patung yang sedang menaiki tangga setahap demi setahap, dan Mahfud menjelaskan bahwa hidup itu berproses, dan wajah Gibran tersorot kamera sedang memendam rasa kecut. Betapa tidak enaknya disorot kamera pas saat pemberian souvenir berupa orang yang naik tangga sebagai proses hidup, bukan ujuk-ujuk karena ada paman di MK. Jika Gibran masih bermain perasaan, maka saat melihat rekaman dirinya pada adegan pemberian souvenir itu, tentu akan sangat malu. Amat sangat malu. Tapi kayaknya sih sudah tidak malu. Sudah terlanjur paman mengeluarkan keputusan, jadinya tancap gas. Jadi memang tampaknya secara tidak langsung souvenir simbol perjalanan hidup itu menyindir Gibran. Sebagai orang Jawa sepertinya Gibran sangat peka terhadap hal itu. Mengingat Gibran belum lama jadi wali kota langsung diangkat jadi cawapres, ini jelas-jelas langsung loncat tangga atau ada paman yang mendorong dari bawah hingga naik ke puncak tangga. Luar biasa kan? Jadi masyarakat pun tahu bahwa kekuasaan didapatkan dengan mudah itu atau karena privilege maka akan sangat berbahaya. Karena minimnya pengalaman maka akan bisa dengan mudah mengeluarkan kebijakan yang keliru. Namun pemikiran pada pendukung Prabowo Gibran bahwa hal itu adalah dihandle oleh behind the man, ya, banyak orang yang berpikir bahwa Gibran itu hanya akan jadi boneka kelak jadi wakil presiden. Dan di balik itu ada campur tangan Pak Lurah. Profesor Mahfud sudah memberikan pelajaran penting bahwa jalanilah hidup dengan berproses agar benar-benar matang sehingga benar-benar bisa memimpin kelak. Jangan terlalu berambisi dan tergesa-gesa sebagaimana kata Jokowi, ojo kesusu. Dan bukan hanya Profesor Mahfud yang menyindir Gibran secara tidak langsung, tetapi Caimin juga memberikan kaos yang bertuliskan hidup tak semudah yang kamu kira. Ini telak banget ya, wah kakak. Mungkin Caimin ingin bilang ke Gibran bahwa anak muda di luar sana yang hidupnya penuh perjuangan dan tak semudah yang dijalani Gibran karena sebagai anak presiden. Gibran begitu mudahnya menjadi wali kota dan kini langsung bisa masuk menjadi cawapres. Sedangkan banyak anak muda yang begitu keras harus bertarung dengan segala macam kesulitannya. Dan itu pun akan sulit menjadi orang-orang yang masuk di jajaran elit. Sementara Gibran enak, tenang. Apa yang terjadi di panggung Mata Najwa itu sepertinya seolah-olah meledek dan mengkerdilkan karakter seorang Gibran. Bahkan kesannya memperjelas bahwa Gibran memang ingusan, bocil yang didongkrak Pak Lurah, namun licik juga. Tapi Gibran tampaknya sudah belajar sama bapaknya jurus cuek, sehingga pura-pura tidak merasa tersindir. Maka apapun yang terjadi di panggung, cuek saja. Muka harus tebal. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya meraih kekuasaan itu adalah power dari si bapaknya saat ini. Jadi mumpung masih berkuasa, maka tetap tenang. Biar bapak yang mengatur semuanya, jadi tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Tenang saja, yang menentukan adalah kekuasaan dan pengerahan alat negara, bukan penampilan di Mata Najwa atau di media sosial lainnya. Begitulah kura-kura ninja.